Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 25 Februari 2025. Ya, saya dalam firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia, yang lahir daripadanya. Ayat ke-21, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta untuk Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini, Selasa 25 Februari 2025, di 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ya. Jadi setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Harus percaya dengan mulutnya, dengan perkataannya. Ya, setiap orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Bapak Saudara, lahir dari Allah. Ya, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi kita juga adalah anak-anak Allah. Ya, kita diberi kuasa. Yohanes 1 ayat 12, kita adalah anak Allah. Belum lagi Matius 5 ayat yang ke-9. Ya, berbahagialah kita menjadi anak Allah, damai sejahtera. Ya, jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ya, baca, renungkan, lakukan, mujizat pasti terjadi. Ya, di ayat yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Jadi kita harus mengasihi sebagai umat Tuhan. Ya, ikuti perintah Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Di ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Ya, disampaikan. Dan perintahnya itu tidak berat. Firman Tuhan sampaikan. Itu tidak berat kalau kita disertai Tuhan. Ya, Bapak Saudara, ya, jangan mau berkat saja, tapi memperkatakan firman Tuhan tidak mau. Ya, Bapak Saudara, jadi kita harus melatih diri kita, iman kita, sama seperti Rasul Paulus. Dia melatih tubuhnya, imannya, supaya pada waktu dia memberitakan firman Tuhan, jangan sampai ia ditolak. Jadi kita harus melatih diri kita. Selagi masih ada kesempatan. Ya, belajar. Ya. Jadi kita harus belajar kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, dimanapun kita berada. Di ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kalau kita lahir dari Allah, kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Ya, kalau kita lahir dari Allah. Ya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi iman kita mengalahkan dunia. Karena kita anak Allah. Ya, iman kita. Makanya firman Tuhan dibaca. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, bagaimana iman kita hidup? Mati iman kita. Ya, jadi kalau ada Alkitab kita baca. Ya, jangan tunggu hari Minggu. Setiap hari harus dibaca. Ya, Bapak Saudara. Di ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi Yesus adalah anak Allah. Ya, kita adalah anak Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus, semua pasti aman, ya, terlindungi, ada jaminan. Asal kita hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan jauh-jauh. Ya, kalau jauh-jauh ya tidak mungkin. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Ya, di ayat yang ke-18 kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ya, jadi jauhi dosa, jauhi kejahatan.
kalau kita lahir dari Allah, anak-anak Tuhan. Ya, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Pandang Tuhan. Ya, hari Minggu gereja. Ya. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dari si jahat, tidak dapat menjamah. Jadi si jahat tidak bisa menjamah kita. Kita dilindungi oleh Tuhan. Ya, roh-roh jahat tidak bisa. Tidak mampu karena kita dilindungi oleh Tuhan. Ya, asal kita jangan jauh-jauh dari Tuhan. Makin dekat Tuhan dengan Tuhan, makin kita diberkati, disehatkan, ya, dan lain sebagainya. Ya, rendahkan diri. Ya, jangan tinggi diri, jangan sombong. Ya, di ayat yang 19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, jadi si jahat ini adalah iblis, pekerjaan iblis. Ya, tetapi kalau kita berasal dari Allah, ya, Tuhan menghalang. Ya, karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa mengusir setan, ada kuasa kesembuhan dan lain sebagainya. Hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada aliran kesembuhan. Ya, saudara. Di ayat yang 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan terakhir. Wahai satu adik kelapa. Ya. Ini luar biasa firman Tuhan. Jadi kita harus ada pengertian, ya, mengenal yang benar tentang kuasa Tuhan. Ya, hidup kita juga harus benar. Kalau kita tidak benar, ya tidak ada kuasa. Malah kita ngomong sama orang tidak percaya kita. Dicuekin begitu aja. Tapi kalau kita hidup benar di mata Tuhan, ya perkataan yang kita keluarkan juga orang percaya. Ya, karena itu bukan perkataan kita, tapi perkataan firman Tuhan. Ya, Roh Kudus, ya, berkuasa di dalam diri kita. Di ayat yang ke-21, ya, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Ya, jadi kita harus waspada terhadap segala berhala. Tidak boleh menyembah ilah-ilah lain, Allah lain. Tidak boleh menyembah, ya, patung, ya, pohon-pohon besar, orang-orang mati. Tidak boleh. Kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kita secara utuh, ya, secara pribadi. Ya, ini luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita semua, khususnya pada hari ini, Selasa 25 Februari 2025, dan saya ingin lebih lengkap lagi membacanya 1 Yohanes 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Anak-anak, waspadalah terhadap segala berhala. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.